Kalau basmalah merupakan ayat Al-Quran, semua sepakat bahwa basmalah adalah ayat dari Al-Quran. Pertanyaannya, apakah masuk di dalam kesatuan salah satu dari 7 ayat surah Al-Fatihah atau tidak? Misalkan pun Allah tidak menjanjikan surga, Allah tidak mengancam kita dengan neraka, seharusnya Allah tetap layak untuk kita mengabdi kepadanya. Allah tetap sebagai zat yang layak untuk kita tunduk kepadanya, karena dia adalah Tuhan dan kita adalah seorang hamba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Fuadi. Bertemu lagi di program One Day One Ayah. Kita akan kembali melanjutkan surat Al-Fatihah. Ini insya Allah part yang terakhir kita membahas surat Al-Fatihah, dan kita akan melanjutkan lagi di surat Al-Baqarah sebagaimana video-video sebelumnya. Baik, pada saat kali ini kita akan membahas surat Al-Fatihah dari sisi yang lain, bukan dari sisi i'rabna, tapi langsung melihat apa yang disampaikan oleh Rasulullah terkait surah Al-Fatihah ini. Tapi sebelumnya saya mengingatkan kembali untuk Sobat Fuadi yang belum memiliki Mushaf Quran Nahwu Al-Fuadi, segera untuk memilikinya untuk bisa membantu memahami makna-makna Al-Quran kata demi kata, khususnya dari sisi bahasanya. Semoga kita semakin bisa mentadaburi makna-makna Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari ngaji Fuadi. Dalam satu riwayat, Abu Hurairah menyatakan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan sebuah hadis qudsi di mana Allah Subhanahu Wa Taala langsung menyatakan bahwasanya qasamtu as-shalah, saya membagi sholat. Ya. Jadi di sini sebenarnya yang dijelaskan itu surah Al-Fatihah, tapi diredaksikan di dalam hadis as-shalah. Qasamtu as-shalah, aku membagi sholat. Mengapa? Karena surat Al-Fatihah adalah satu-satunya surah yang wajib dibaca di dalam setiap rakaat sholat, sehingga seakan-akan dia mewakili sholat. Baik, kita lanjutkan. Qasamtu sholah, aku bagi sholat itu baini wa baina abdi. Ya, aku bagi antara aku dan hambaku nisfaini. Ya, aku bagi menjadi dua bagian. Okay? Baini wa baina abdi, aku bagi sholat, dalam hal ini maksudnya Al-Fatihah, antara aku dan hambaku menjadi nisfaini, 2 bagian. Yang satu bagian adalah untukku, yang satu bagian adalah untuk hambaku. Ya. Setelah itu Allah terus menyatakan, fa idza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allahu ta'ala hamidani abdi. Ketika seorang hamba mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, yang ini, nah disinilah maka sebagian sahabat, ya termasuk sampai para ulama, menyatakan bahwasanya ayat pertama adalah alhamdulillah, karena pada redaksi hadis yang ini tidak disebutkan dibacanya bismillah. Jadi ini yang kemarin sudah kita sampaikan bahwa ada perbedaan pendapat di kalangan ulama sejak zaman sahabat, apakah basmalah atau bismillahirrahmanirrahim masuk di dalam ayat dari surah Al-Fatihah atau tidak. Kalau basmalah merupakan ayat Al-Quran, semua sepakat bahwa basmalah adalah ayat dari Al-Quran. Pertanyaannya, apakah masuk di dalam kesatuan salah satu dari 7 ayat surah Al-Fatihah atau tidak? Dalam redaksi hadis yang ini tidak disebutkan terkait dengan basmalah, langsung disebut alhamdulillah. Fa idza qala abdu alhamdulillahirabbil alamin, ketika seorang hamba mengucap alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah akan menyatakan hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Kemudian fa idza qala abdu Ar-Rahmanir-Rahim, ketika seorang hamba mengucapkan Ar-Rahmanir-Rahim, maka Allah akan mengatakan asna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Ya. Idza qala abdu maliki yaumiddin, ketika seorang hamba mengucap maliki yaumiddin, maka Allah mengatakan majjadani abdi, hambaku telah mengagungkanku. Baik, sahabat Fuadi rahimakumullah, perhatikan. Di sini ada 3 ayat, ya, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, yang secara nahwu sebenarnya adalah satu kesatuan utuh, bahwa ini semua adalah
tentang Allah. Oleh karena itu Allah mengatakan, ini yang separuh ini adalah bagianku, yang separuh ini adalah tentang Allah. Perhatikan, segala puji bagi Allah. Ya, kemudian di sini bahwa Allah itu adalah Rabbul Alamin, yang mencipta, menguasai, mengatur, mendidik, merawat, memelihara alam semesta semuanya. Kemudian Allah itu disifati Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Kasih, Maha Sayang. Allah disifati sebagai pemilik dan penguasa hari pembalasan nanti. Perhatikan bagaimana Al-Quran, Allah mengajarkan kepada kita untuk mengenali dirinya melalui sifat-sifat yang disebutkan dalam surah Al-Fatihah. Nah, maka Sobat Fuadi rahimakumullah, yang perlu kita ingat di sini adalah bahwa kehidupan kita yang pertama harus selalu dalam posisi memuji Allah. Ketika kehidupan kita tidak dalam posisi memuji Allah, pasti kita sedang tidak beres. Ya, saya ulangi lagi. Ketika kehidupan kita tidak dalam posisi, jadi ini perhatikan, ini adalah susunan kalimat ismiyah. Alhamdulillah, bahwa segala puji adalah lillahi, bagi Allah. Segala puji hanya bagi Allah. Maka ketika kita dalam posisi tidak memuji Allah, dalam posisi tidak seperti itu, pasti ada ketidaknyamanan, pasti ada yang tidak benar nanti di dalam hidup kita. Ya, maka ini adalah tolak ukur, sehingga Rasulullah dawuh di dalam hadis yang lain, beliau menyatakan afdhalul dzikri la ilaha illallah, tapi afdhalud du'a alhamdulillah. Sebaik-baik seruan seorang hamba kepada Tuhannya adalah hamba itu mengucap alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ketika seseorang sudah bisa menyatakan alhamdulillah, berarti dia sudah bisa memahami, menyadari, setidaknya menyadari dan memahami bahwasanya tidak ada satupun kesalahan di segala tindakan, keputusan, takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua yang ada di alam ini, al-alamin ini, berjalan atas pengaturannya. Maka orang yang bisa memahami ini semua akan setiap melihat segala sesuatu mengucap alhamdulillah, segala puji bagimu Allah. Ma khalaqta hadza batila. Ini bukan sesuatu yang sia-sia. Semuanya ada hikmah atas penciptaan yang engkau berikan. Dan engkau melakukannya dengan Rahman Rahim, dan engkau adalah yang akan memberikan sesuatu sesuai kehendakmu di hari pembalasan nanti. Maliki yaumiddin. Nah, di sini Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin ini, Ar-Rahmanir Rahim ini akan memberikan efek kita penuh dengan roja, harap kepada Allah. Malik yaumiddin ini akan memberikan efek kita khauf terhadap Allah. Roja penuh harap kita terhadap rahmatnya Allah. Khauf ini adalah rasa takut, karena bagaimanapun nanti ada hari yang disebut yaumuddin, hari pembalasan, yang itu kekuasaan penuh mutlak hanya ada pada Allah. Nah, disinilah seorang hamba harus menyeimbangkan antara roja dan khaufnya. Ya, baik. Kemudian berikutnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika seorang hamba mengucap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menyatakan inilah antara aku dan antara hambaku. Hadza baini wa baina abdi. Ini adalah antara aku dan hambaku. Ya, apa maksudnya? Wali abdi ma sa'ala. Perhatikan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini terdiri dari dua frasa. Yang pertama iyyaka na'budu, yang kedua iyyaka nasta'in. Perhatikan, dari sini insya Allah kita akan bertauhid dengan benar. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi. Mengapa kok kita mengabdi kepada Allah? Kita mengabdi kepada Allah karena kita hamba dan Allah adalah Tuhan. Satu-satunya hak dari seorang hamba adalah untuk mengabdi kepada Tuhan yang menciptakannya. Itu adalah satu-satunya hak sekaligus kewajiban seorang hamba. Lalu bagaimana untuk bisa kita melakukan itu sementara kita adalah hamba yang lemah? Maka wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Jadi haknya Allah adalah untuk kita mengabdi hanya kepadanya. Ya, kemudian seorang hamba itu layak untuk kemudian seorang hamba terus kemudian layak untuk memohon kepada Allah, karena hanya Dia yang bisa menolong, memohon, sehingga Allah punya hak untuk disembah,
sementara hamba punya hak untuk memohon. Nah, ini berarti kan seorang Allah sebagai Tuhan punya hak untuk disembah dan hambanya punya kewajiban untuk menyembahnya, bukan karena apapun tapi karena dia seorang hamba dan Allah adalah Tuhan yang mencipta. Lalu seorang hamba punya hak untuk memohon kepada Allah. Mengapa? Karena hamba tidak punya dan Allah yang maha kaya. Ya, baik. Di sini ini adalah terkait dengan Allah, ini adalah terkait seorang hamba yang punya hak untuk memohon dan satu-satunya yang berhak untuk dimohon adalah Allah. Seorang hamba berhak untuk mengabdi, berhak dan berkewajiban mengabdi, Allah lah sebagai satu-satunya tempat pengabdian. Nah, sehingga yang perlu kita ingat bahwasanya misalkan pun Allah tidak menjanjikan surga, Allah tidak mengancam kita dengan neraka, seharusnya Allah tetap layak untuk kita mengabdi kepadanya. Allah tetap sebagai zat yang layak untuk kita tunduk kepadanya karena dia adalah Tuhan dan kita adalah seorang hamba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, ya. Apa ini pertolongan yang paling dibutuhkan? Ya, bukan pertolongan untuk kaya, untuk ini enggak. Pertolongan yang paling dibutuhkan adalah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maka ketika ini diucapkan, Allah mengatakan wali abdi ma sa'alah, untuk hambaku apa yang dia minta. Maka disinilah yang kita perlu ingat. Perhatikan, an'amta alladzina an'amta, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Artinya apa? Ketika kita dapat melakukan suatu kebaikan, kebaikan kita adalah kenikmatan dari Allah. Perhatikan, ketika kita sedang bisa melakukan ketaatan, ketika kita sedang bisa melakukan ibadah, ibadah kita, ketaatan kita adalah hasil pemberian Allah yang kita mohonkan kepadanya. Ya, kita bermohon kepadanya untuk menolong kita sehingga kemudian dia memberi kita hidayah kepada jalan yang lurus, memberi kita nikmat untuk bisa mengabdi kepadanya. Maka kebaikan, pengabdian, ketundukan kita adalah hadiah terindah yang Allah berikan kepada kita. Maka seyogyanya sebagai seorang hamba tidak layak untuk kita kemudian memohon hal yang lain. Ya, mohon hal yang lain. Kalaupun toh kita memohon bukan karena amal kita, tapi karena kemurahannya. Ini yang ingin saya sampaikan dalam pertemuan penutup untuk surat Al-Fatihah ini, sehingga sekali lagi ketika kita bermohon kepada Allah bukan karena dasar pengabdian kita kepadanya, tapi karena ia adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi kita tidak akan mengandalkan amal kita di dalam kehidupan kita sehari-hari dalam bermohon kepada Allah. Kita bermohon kepada Allah harus wajib karena dia adalah yang maha kaya dan kita adalah yang rendah dan tidak memiliki apa-apa, tak berpunya. Maka kita wajib memohon, tapi bukan berdasar amal kita, tapi berdasar rahmat dan kemurahannya. Terima kasih, ini yang perlu saya sampaikan. Semoga kita semua ditolong oleh Allah untuk mendapatkan, untuk menempuh, terbimbing di dalam jalan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.